Halo pemirsa, kembali dengan saya Deddy Kurniawan pada YouTube channel saya Call Deku and Request. Seperti biasa, saya Deku sebagai host dalam channel ini akan mencoba untuk menjelaskan, mendeskripsikan, mendemonstrasikan serta mereview berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran. Nah, kali ini kita masih kembali dengan tajuk Moodle Series, di mana saya secara tuntas dan lengkap akan mencoba membahas fitur-fitur yang menarik yang dapat ditemukan dalam LMS berbasis Moodle. Nah, video kali ini saya masih melanjutkan tentang sebuah fitur activity yang bernama H5P yang dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi bantu bernama Lumi. Ya. Lumi adalah H5P editor yang digunakan untuk membuat paket H5P secara otomatis. Nah, jika Anda sudah menonton video saya sebelumnya, saya sudah menampilkan dengan cukup panjang lebar sebuah sub aplikasi Lumi yang bernama Quiz yang dapat digunakan untuk membuat seperti namanya quiz ya dalam berbagai bentuknya. Nah, sekarang mulai video ini kita akan mencoba untuk membahas sub-sub fitur yang lainnya, sub-sub aplikasi yang lainnya dengan fungsi-fungsi yang juga mungkin berbeda tetapi sama menariknya. Khusus dalam video ini saya akan bercerita tentang satu fitur atau satu aplikasi yang bernama Fill in the Blanks. Jadi Fill in the Blanks itu adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan membuat kegiatan pembelajaran berbentuk fill in the blanks atau mungkin juga biasa dikenal sebagai closed test. Ya, dalam teori pembelajaran bahasa kita mengenal ada istilah assessment yang berbentuk namanya closed test gitu ya. Nah, kita bisa membuat yang seperti ini dengan menggunakan aplikasi Lumi dengan sub aplikasinya Fill in the Blanks. Bagaimana caranya dan apa bentuk hasilnya nanti? Mari kita mulai tutorial kita berikut. Selamat menyaksikan. Nah, kita sudah kembali ke layar Lumi kita, H5P editor. Kita mulai dengan klik start di editornya. Kemudian nanti seperti dalam video sebelumnya juga kita sudah melihat bahwa Lumi ini terdiri atas berbagai sub aplikasi ya dengan tujuan atau fungsi untuk menghasilkan konten-konten yang berbeda. Nah, sekarang dalam video ini saya akan fokus kepada yang disebut sebagai fill in the blanks ya. Deskripsinya adalah create a task with missing words in a text. Jadi akan ada bagian yang missing atau yang hilang dari sebuah teks ya. Yang apa namanya itu nanti akan bisa dirubah, ditransformasi menjadi kegiatan pembelajaran interaktif. Nah, langsung saja kita klik details. Kemudian kita klik use ya untuk memulai. Nah, di sini kita berikan seperti biasa kita akan mulai dengan title. Misalnya kita akan beri title fill in the blank ya. Kemudian kita tulis fill in the missing words ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mulai menulis kalimatnya. Misalnya saya ambil satu contoh sederhana saja. Misalnya Hardy went to the zoo the zoo ya, okay, to see animals misalnya, okay, animals, okay. Nah, ini kita sudah buat satu kalimat. Kemudian tadi karena fill in the blanks itu artinya kita memberikan satu bagian rumpang atau kosong yang harus diisi oleh siswa, maka kita akan menentukan satu kata yang ingin kita jadikan kata yang hilang atau missing word-nya itu. Contoh misalnya dalam kalimat ini saya ingin menghilangkan kata zoo, maka saya hanya perlu menggunakan asterisk ya. Dalam video sebelumnya juga kita menunjukkan bahwa kita menggunakan beberapa sinteks untuk mengelola pembelajaran dengan Lumi ini. Salah satu yang paling sering digunakan adalah tanda asterisk ya. Jadi kita apit kata zoo ini dengan asterisk sehingga nanti dia bisa menjadi bagian yang hilang. Nah, yang menariknya dari aplikasi fill in the blanks ini, kita bisa membuat lebih dari satu baris kata atau kalimat ya. Jadi kita bisa menambahkan line berikutnya dengan misalnya menggunakan tombol add text block di sini ya. Kita buat kalimat kedua sebagai contoh berikutnya. Misalnya yesterday was raining. So Janet did not go to school. Okay.
Nah, di sini saya ingin menghilangkan kata go, ya, lalu saya tinggal apit dengan asterisk katanya, langsung ya, tidak ada spasi. Nah, ini kita sudah bisa membuat satu lagi blok fill in the blanks. Saya tambah satu lagi, ya, supaya kita punya agak rame, ya, ada 3 kalimat mungkin. Misalnya, oke, kita buat contoh gini. I will wait for you. I will wait for your for you, ya, kita buat for you at home misalnya. Nah, ini kita hilangkan kata wait misalnya, ya, kita kasih tanda asterisk yang nanti otomatis akan transformasi menjadi fill in the blanks-nya itu. Nah, kita sudah punya 3 kalimat. Nah, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Seperti video sebelumnya, kita bisa view dulu, ya, sebelum mengekspor atau menyimpan ke dalam bentuk lain, ya, dengan cara mengklik menu view di bagian atas, tab view. Ya, kita klik view sebentar. Nah, di sini kita sudah punya 3 kalimat, ya, di mana setiap kalimat itu ada bagian yang kosong, yang hilang seperti ini, ya. Nah, ini harus diisi oleh siswa dengan cara menulis kata yang hilang tadi. Jadi misalnya Hardy went to the, jawabannya itu adalah zoo, ya, kita tinggal ketik zoo. Jadi memang disediakan kotak kosong untuk mengetik, ya. Kemudian keduanya yesterday, kita isi lagi go. Nah, yang ini akan saya buat salah. I will misalnya stay gitu, ya, for you at home, ini salah. Kalau kita cek, nah, ini adalah tampilan hasil dari fill in the blanks quiz yang sudah kita buat tadi, ya, di mana kita bisa melihat, siswa bisa melihat hasilnya benar atau salahnya dengan cara check answer, ya. Nah, kalau sudah begini, berarti kita tinggal melakukan salah satu dari 2 kemungkinan, bisa mengekspornya ke dalam bentuk file H5P yang nanti akan bisa kita unggah di e-learning LMS berbasis Moodle, atau kita bisa juga ekspornya ke dalam bentuk HTML yang bisa dipelajari atau digunakan untuk belajar secara standalone, ya, artinya tidak terikat dengan aplikasi LMS. Nah, begitu saja. Ini satu activity yang cukup sederhana, ya, tetapi saya yakin ini akan sangat bermanfaat, apalagi untuk pembelajar bahasa, ya, karena kita bisa menggunakan ini untuk mengetes kemampuan anak secara terintegrasi, karena teorinya closed test itu memang adalah satu bentuk tes yang terintegrasi yang menggabungkan banyak hal, misalnya reading skill, vocabulary, dan grammar sekaligus, gitu, ya. Nah, ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Kita bisa membuat kuis yang lebih menarik, interaktif, dan kita masih akan melanjutkan dengan fitur-fitur lain dari H5P, dan kita janjikan masih akan banyak lagi tutorial tentang penggunaan aplikasi-aplikasi atau sub-aplikasi dari Lumi untuk membuat paket pembelajaran interaktif dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi setiap saya mengunggah video-video saya yang baru. Saya pikir demikian. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, etc. Call Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Sampai jumpa.